Salam Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Rasul Paulus memberikan sebuah pernyataan yang sangat ringkas dan padat mengenai prinsip hidupnya. Prinsip itu secara jelas menyatakan apa yang menjadi kerinduan dan harapan seorang Rasul Paulus. Prinsip itu pula yang melandasi segala sesuatu yang dikerjakannya. Dia berkata begini di ayat 21 di Filipi pasal 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, sungguh luar biasa. Banyak orang memandang kehidupan dan kematian sebagai dua hal yang saling berlawanan. Kehidupan merupakan kesempatan untuk mencapai segala harapan dan cita-cita yang mereka miliki. Sedangkan kematian merupakan ancaman bagi pencapaian cita-cita itu. Kematian dapat menggagalkan segala rencana yang telah mereka buat. Kematian juga dapat merampas segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan mereka. Mungkin kenyataan inilah yang membuat kematian terasa menakutkan bagi banyak orang. Para pemuda takut mati karena mereka belum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sedangkan para orang tua takut mati karena khawatir terhadap nasib anak cucu mereka yang begitu mereka kasihi. Saudara, akan tetapi tidak demikian halnya dengan Rasul Paulus. Dia tidak memandang kehidupan dan kematian sebagai dua hal yang saling berlawanan. Sebaliknya, dia memandang kehidupan dan kematian sebagai dua hal yang berjalan seirama. Mengapa demikian? Karena kerinduan Rasul Paulus yang terutama adalah menyatakan kemuliaan Kristus baik melalui kehidupannya maupun melalui kematiannya. Di ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Entah hidup atau mati, bagi seorang Rasul Paulus tak ada bedanya. Karena kerinduannya akan tetap dapat tercapai dalam kedua kondisi itu. Yang menjadi harta terbesar, pusat perhatian dan tujuan utama Rasul Paulus adalah Kristus. Seluruh kehidupannya diarahkan untuk mengejar Kristus. Demikian pula dengan kematiannya. Ketika dia hidup, dia bekerja sedemikian rupa untuk menghasilkan buah demi kemuliaan Kristus. Ketika dia harus mati, dia berupaya agar melalui kematiannya Kristus dipermuliakan. Baik kehidupan maupun kematian, tidak ada yang dapat menggagalkan tujuan hidupnya. Ini yang menarik. Keduanya merupakan kesempatan yang baik bagi pencapaian tujuan hidupnya yang terutama. Yaitu apa? Mendapatkan Kristus sebagai harta terbesar dan terindah dalam hidupnya. Sekarang mari kita renungkan sejenak. Apakah yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah yang menjadi prinsip hidup kita? Bagaimana kita memandang kehidupan dan kematian? Ingatlah, pandangan kita mengenai kehidupan dan kematian ditentukan oleh tujuan hidup kita.
Bila yang menjadi tujuan hidup kita adalah sesuatu yang bersifat sementara, maka kita akan memandang kehidupan dan kematian sebagai dua hal yang saling berlawanan. Akan tetapi dengar baik, bila yang menjadi tujuan hidup kita adalah sesuatu yang bersifat kekal, maka kita akan memandang kehidupan dan kematian sebagai dua hal yang berjalan seirama. Karena itu, saudara sahabat Galilea, kejarlah segala sesuatu yang bersifat kekal. Dengan demikian, kematian tak akan lagi menjadi ancaman yang menakutkan bagi kita semua. Kehidupan dan kematian akan nampak sejalan, seirama dalam satu harmoni menuju kehidupan kekal yang indah dalam persekutuan dengan Kristus di dalam surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami disadarkan bahwa tujuan kehidupan kami harus jelas, sehingga antara kematian dan kehidupan atau kehidupan dan kematian adalah dua hal yang berjalan seirama. Kami belajar dari seorang Rasul Paulus yang berkata, bagiku hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Berikan kami roh yang senantiasa memiliki tujuan hidup yang kami arahkan hanya kepadamu. Karena Engkau adalah harta terbesar kami dan tujuan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.